Halo teman setiaku, teman-teman misteri dan teman-teman mistis. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor dan asal-usulnya Nyi Blorong. Nah, bagaimana sih ceritanya? Oke, sekarang kita dengarkan baik-baik ya. Boleh sambil ngopi, boleh sambil rebahan, pokoknya terserah kalian. Di Indonesia, sosok makhluk mitologi berwujud perempuan yang paling tidak asing adalah Nyi Roro Kidul, ya kan? Akan tetapi, di balik kisah Nyi Roro Kidul ada satu sosok lagi legendaris yang cukup terkenal juga, yakni Nyi Blorong. Konon katanya, dia memiliki paras yang sangat cantik seperti halnya Nyi Roro Kidul. Tapi bedanya, separuh tubuh Nyi Blorong adalah tubuh ular. Dia adalah panglima di kerajaan gaib pantai Laut Selatan dan memiliki banyak bawahan jin yang siap mematuhi segala perintahnya. Menurut informasi yang dituturkan oleh para ahli spiritual, Nyi Blorong adalah putri pertama dari Nyimas Dewi Rangkita dan nama asli Nyi Blorong sendiri ialah Nyimas Dewi Anggatri. Namun dia diusir dari kerajaan orang tuanya karena kejahatannya. Setelah itu dia pun mengasingkan diri ke hutan selatan. Ternyata saat dia mengasingkan ke sana, dia tidak sadar bahwa dirinya memasuki gerbang gaib dari kerajaan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Kemudian Nyimas Dewi Anggatri pun disekap oleh Nyi Roro Kidul dan kemudian dia menceritakan kepada Ratu Pantai Selatan itu mengenai apa yang sudah terjadi pada dirinya sehingga dia harus mengasingkan diri ke hutan. Nyi Roro Kidul pun merasa iba dan mengangkat Nyimas Dewi Anggatri menjadi anaknya dan mengganti nama Anggatri menjadi Nyi Blorong dan memberikan kekuatan ular. Setelah itu dia pun diangkat menjadi salah satu panglima kerajaan Laut Selatan. Menurut mitos yang beredar nih, kekuatan dan kecantikan Nyi Blorong ternyata berada di puncaknya saat bulan purnama tiba. Akan tetapi saat bulan sedang tidak terlihat dengan jelas nih, Nyi Blorong akan berubah ke wujud ular. Selain kesaktian dan jabatannya yang cukup tinggi di kerajaan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong pun dikenal sebagai sosok yang memiliki tugas untuk menggoda manusia ke jalur pesugihan, guys. Dia dipercaya dapat mendatangkan banyak kekayaan bagi orang-orang yang siap mengabdikan dirinya menjadi pengikutnya. Setiap kedatangan, dia akan meninggalkan keping-keping emas yang sebenarnya adalah sisik dari tubuh ularnya. Selain itu, Nyi Blorong juga akan meminta tumbal berupa arwah manusia yang akan dijadikan sebagai pengikut di Keraton Laut Selatan. Dan berikut ini adalah kisah asal-usulnya serta mistis dan horornya Nyi Blorong ini hingga saat ini. Yang pertama, wanita yang sangat cantik. Mitos pertama tentang Nyi Blorong adalah keyakinan masyarakat bahwa Blorong memiliki paras yang cantik. Selain cantik, pesona yang dimilikinya juga luar biasa loh. Sehingga jikalau diumpamakan Nyi Blorong adalah manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka sudah pasti dia akan menjadi rebutan. Dan menurut legenda, puncak dari kecantikan Nyi Blorong adalah ketika bulan purnama tiba. Sama halnya dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong pun diceritakan senang akan berwarna hijau. Oleh sebab itu, tidak heran jika di setiap penggambarannya sosok ini selalu diilustrasikan tengah mengenakan pakaian warna hijau.
Yang kedua, wujud asli yang menyeramkan. Meski diyakini memiliki paras yang sangat cantik, namun beredar pula mitos yang menyebutkan kalau setengah dari tubuh Nyi Blorong adalah ular. Secara keseluruhan, Nyi Blorong ini bisa dikatakan manusia setengah ular. Tidak diketahui alasan khususnya kenapa masyarakat meyakini mitos ini. Ada yang berpendapat kalau keyakinan tersebut sebenarnya mewakili Nyi Blorong itu sendiri, yakni cantik tapi mematikan. Yang ketiga, asal-usul Nyi Blorong. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masih adanya simpang siur terkait asal-usul dari Nyi Blorong ini. Banyak yang percaya kalau Nyi Blorong merupakan panglima terkuat di kerajaan lautnya Nyi Roro Kidul dan mendapatkan tugas untuk menjaga serta merekrut pasukan kerajaannya. Namun ada pula yang berpendapat kalau Nyi Blorong adalah sosok Nyi Roro Kidul itu sendiri. Selain kedua pendapat di atas, ada pula yang berkeyakinan bahwa Nyi Blorong adalah putri dari seorang raja yang depresi sehingga mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke Laut Selatan. Ada pula yang berkeyakinan bahwa Nyi Blorong merupakan anak dari Nyi Roro Kidul. Yang terakhir, pesugihan Nyi Blorong. Nah, sama halnya nih dengan makhluk gaib lainnya, keberadaan Nyi Blorong pun dijadikan sebagai alasan orang-orang untuk melakukan kegiatan pesugihan. Dan konon katanya, Nyi Blorong mampu membuat seseorang yang memohon kepadanya menjadi kaya secara mendadak. Tapi tetap saja hal itu pasti ada resikonya. Meski katanya syarat untuk mendapatkan kekayaan dari pesugihan Nyi Blorong ini hanya harus menghamba padanya, tapi ternyata hal itu bersifat sementara. Tetap saja para pelaku pesugihan Nyi Blorong harus menyediakan tumbal agar kekayaan mereka tetap ada. Tumbalnya sendiri nggak harus dari anggota keluarga, tapi bisa juga dari orang lain dan bahkan dirinya sendiri. Tidak sampai itu, konon katanya orang-orang yang bersekutu dengan Nyi Blorong diyakini takkan pernah bisa lepas dari kekuasaan sang nyai. Bahkan ketika meninggal, Nyi Blorong dipercaya akan menyeret orang tersebut untuk menjadikan salah satu prajurit dari kerajaan Ratu Selatan. Dan itulah asal-usul kisah mistis dan horornya Nyi Blorong guys. Jadi buat teman-teman kalian yang belum mensubscribe channel ini, tolong subscribe. Karena dengan kalian mensubscribe, saya akan bersemangat untuk membuat video kisah dan asal-usul sejarah selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.